Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وما dalam saya Jemaah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan keringanan kepada kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Allah merendahkan hati kita untuk bisa benar-benar melaksanakan ibadah, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh jemaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada yang bisa menguatkan hati seseorang atas keimanannya kepada Allah kecuali dengan menuntut ilmu. Oleh karenanya kita mengenal sunnah, mengenal indahnya Al-Quran dan petunjuknya. Ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar. Oleh karenanya saya memberikan nasihat di awal perjumpaan kita kali ini dengan hendaklah kita semua membersihkan niat, mengikhlaskan niat. Yang kita tuju datang ke majelis ini hanya karena Allah. Kita datang ke majelis ini hanya mengharap ridha Allah. Kita datang ke majelis ini hanya ingin dicintai Allah. Kita datang ke majelis ini benar-benar hanya ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya awal dengan ikhlas. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tema yang akan kita bahas pada pagi kali ini adalah ketika kita sudah tiada. Kami memberikan judul ini berdasarkan kitab yang sedang kita bahas, yakni Ad-Dawah lanjutan kehidupan muslimin. Jemaah kaum muslimin, Allah menciptakan yang namanya hidup. Allah pula yang menciptakan yang namanya mati.
Siapapun yang dia merasakan kehidupan, maka dia akan merasakan yang namanya kematian. Apakah dia seorang nabi? Apakah dia malaikat? Apakah dia berupa hewan atau bahkan alam semesta ini? Siapapun dia, maka dia akan mengalami yang namanya mati. Bahkan sungguh malu andaikan kita mengukur usia kita dengan hamba Allah yang lainnya. Berapa lama bumi ini telah ada dan berapa lama kita telah ada. Selama bumi diciptakan, bumi ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Selama langit ditegakkan, langit ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Selama gunung ini tegak, maka gunung ini tidak pernah merasakan melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bahkan samudra yang begitu deras tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun, pada usianya lebih tua daripada kita. Usia lautan lebih tua daripada kita. Usia gunung lebih tua daripada kita. Usia bumi ini, alam semesta ini lebih tua daripada kita. Tetapi begitu luar biasa mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah matahari terang satu detik pun ketika dia akan terbit ataupun terbenam. Tidak pernah sebuah langit pun yang dia runtuh tanpa izin Allah. Sampai sekarang belum runtuh tanpa izin Allah. Karena dia tahu Rabb yang Maha Besar, Rabb yang mengurus, yang menghidupkan dan mematikan, yang harus diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah muslimin, malulah kita sebagai hamba yang melakukan kemaksiatan. Usia kita dibanding mereka makhluk-makhluk ini baru seumur jauh, tapi maksiat kita melebihi mereka. Maksiat yang kita lakukan melebihi bagaimana bumi melakukan ketaatan kepada Allah. Maksiat kita melebihi bagaimana lautan yang ada di seberang sana selalu bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bahasan ini bagi mereka yang merasa hatinya benar-benar bermaksiat kepada Allah, benar-benar merindukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin, kita sering melihat seorang ibu, dia hendak melahirkan. Mungkin bisa jadi istri kita, tetangga kita, karib kerabat kita akan melahirkan. Keringatnya mengucur deras, mengucur deras, dan mungkin tangisannya pun terdengar. Tangisan wanita hamil ketika mau melahirkan terdengar. Ketika datang seorang dokter misalnya atau bidan, ini harus ditahui. Kemudian datanglah suami, andaikan dia seorang suami, entah lagi istrinya, istrinya hanya melihat suaminya. Atau mungkin di suasana yang lain ada orang yang dia memakai kendaraan, apakah itu mobil atau motor. Terjadilah apa yang Allah kehendaki, sebuah tabrakan yang luar biasa. Berdarahlah ia, badannya, tulangnya patah.
dibawa ke rumah sakit bercucuran dengan darah. Datanglah kepadanya seseorang, mungkin bisa jadi petugas rumah sakit, melihat keadaannya, dan bisa jadi itu kita. Dia mentalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita yang ditalkin oleh mereka. Darah terus bercucur, tak peduli darah bercucuran. Tapi perawat ini tahu, petugas rumah sakit ini tahu dia dalam sakaratul maut, maka dia terus mentalkinnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin itu kita yang ditalkin petugas itu. Atau mungkin ada orang yang dia di dalam rumahnya sedang melakukan kegiatan di rumahnya, tapi tiba-tiba dia terjatuh duduk di atas kursinya, dan tiba-tiba pula ada orang yang sayup-sayup mentalkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan mungkin yang ditalkin itu adalah kita. Tapi ada orang yang dia mungkin terjadi kecelakaan, atau ada di rumah tapi tidak ada siapapun, tidak ada anaknya di rumah, tidak ada istrinya di rumah, tidak ada kali kerabatnya di rumah, tapi dia duduk dalam sakaratul maut tanpa ada yang mentalkinnya. Dia hanya berucap sesuai dengan apa yang dia amalkan ketika bagaimana kebiasaan hidupnya. Peristiwa ini jemaah kaum muslimin akan terjadi kepada saya, akan terjadi kepada bapak sekalian, kepada hadirin sekalian, akan pula terjadi kepada ibu yang hadir. Andai pun waktu dan tempat Allah saja yang tahu. Tapi kita semua jemaah kaum muslimin mungkin akan mengalami salah satu peristiwa yang saya sebutkan tadi. Apapun namanya, itulah dia kematian. Semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Sampai Nabi pun sallallahu alaihi wasallam merasakan yang namanya kematian. Bahkan para ulama sering menyebutkan sakitnya Nabi yang mulia sallam melebihi sakitnya sakaratul maut umatnya. Karena itu yang Nabi pinta. Sakaratul maut yang dirasakan oleh umatnya tidak seperti sakaratul maut yang Nabi rasakan. Karena Nabi meminta jangan sampai umat Nabi mengalami sakaratul maut yang sakitnya sama seperti bagaimana Nabi merasakan sakaratul maut. Inna lil mauti syakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada yang namanya syakarat. Datanglah malaikat. Datanglah malaikat. Dia mencabut nyawa kita. Maka kita bisa melihat dari kaki orang yang akan wafat, maka kita lihat kakinya. Sakitnya dicabut nyawanya. Kemudian kita dimandikan. Dimandikan. Kita terbujur kaku dimandikan orang. Dulu mata yang melihat kemaksiatan orang lain mandikan. Tangan yang biasa melakukan maksiat, tangan ini diwudukan.
kaki yang mungkin tadinya biasa dipakai untuk melangkah ke tempat maksiat dibasuh, dicuci oleh mereka yang memandikan kita, maka apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah sebuah penyesalan. Yang tersisa hanyalah sebuah penyesalan. Digalilah kubur kita, jemaah kaum muslimin. Digalilah kubur kita, dan yang tersisa di sini ada orang-orang yang mengangkat tubuh kita dari keranda, memasukkan dengan perlahan jenazah kita yang telah kaku, dimasukkanlah ke dalam liang lahat, diciumkan wajah kita ke tanah, ditutup dengan padung. Mulailah satu persatu dimasukkan tanah sedikit demi sedikit untuk mengubur jasad ini. Kemudian jemaah kaum muslimin, setelah itu, dan itu pula yang akan terjadi kepada kita. Tidak ada teman yang mampu dan bersedia untuk menemani di kubur sana. Oleh karenanya Nabi yang mulia sallam mensunahkan, apabila seseorang masuk ke kuburan, saya menyebutkan orang yang menyimpan ini, memasukkan ke liang lahat ini, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kita didoakan oleh manusia yang memasukkan kita ke dalam liang lahat, bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan atas agama nabinya, dengan agama nabinya. Kemudian ada orang yang menggenggam tanah, mendoakan kita sambil dia melemparkan tanah tersebut ke kuburan kita, dan dia menyebutkan Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, kokohkanlah orang ini. Maksudnya kokohkanlah dalam menjawab semua pertanyaan malaikat kubur. Ada orang yang mendoakan kita. Gelaplah semuanya jemaah kaum muslimin. Gelaplah semuanya. Di alam kubur ini jemaah kaum muslimin, ahli baramakumullah, terbagi menjadi 5 golongan. Di alam kubur itu ada 5 golongan, dan semuanya akan masuk kubur, masuk alam kubur, dimanapun dia wafat. Hatta dia dimakan hewan buas, maka dia akan masuk ke alam kubur. Yang pertama, dia adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Para nabi akan Allah wafatkan, meskipun mereka manusia-manusia yang paling soleh di muka bumi ini. Para nabi, berapa ibadah yang mereka telah lakukan sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga bagi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi mereka. Maka Allah wafatkan para rasul. Maka Allah wafatkan para nabi. Allah wafatkan mereka dalam keimanannya.
Allah wafatkan mereka dalam ridhonya. Allah wafatkan mereka agar memberikan peringatan bagi yang lainnya, bahwasanya kesolehan bukan berarti jaminan seseorang tidak akan pernah wafat. Tidak ada orang soleh yang kekal di muka bumi ini. Hatta Nabi Isa mungkin sekarang tidak diwafatkan oleh Allah, Allah angkat, wa rafa'allahu alaihi. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, tapi kelak di suatu saat Allah akan menurunkannya kembali ke muka bumi ini dan mewafatkan Nabi Isa alaihissalam. Artinya tidak ada orang soleh yang akan kekal di muka bumi ini. Tertipulah mereka yang tertipu dengan setan, sampai-sampai iblis memberikan nama akan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kepada Nabi Adam dengan pohon khuldi atau buahnya buah khuldi. Diterjemahkan, kalau kita terjemahkan, itu adalah pohon kekekalan. Nama ini diberikan oleh iblis, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh Nabi Adam. Untuk apa? Menipu Nabi Adam. Agar engkau Adam kekal di surga, maka makanlah buah khuldi untuk kekekalan engkau berada di surga. Tertipulah Nabi Adam. Jadi yang akan dikubur ini adalah para nabi, para rasul. Akan tetapi jamaah kaum muslimin, para nabi, para rasul, jasadnya tidak akan pernah hancur. Nabi yang mulia sallam menyebutkan, Allah warramal alal ardi antakula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasad para nabi atas bumi ini. Maksudnya jasad para nabi itu utuh, tidak akan pernah hancur sedikit pun. Itulah para nabi yang sama, mereka juga merasakan yang namanya mati. Demikian pula yang kedua jamaah kaum muslimin, mereka adalah para syuhada. Mereka adalah para syuhada yang berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga jamaah kaum muslimin, alaihi barakallahu, mereka pula akan wafat meskipun mereka melaksanakan kesolehan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma balul mu'mina yuftanuna fi quburihim ila syahid?" Qala an-nabi, "Kafa bi bariqati suyuf ala ra'sihi fitnah." Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah benar bahwa setiap mukmin mengalami ujian?" Maksudnya ujian di alam kubur kecuali para syuhada. Maka Nabi mengatakan, cukuplah sabatan pedang yang berada di kepala mereka itu menjadi ujian. Oleh karenanya para ulama memberikan istimbat, kesimpulan, manusia yang tidak akan ditanya oleh Allah di alam kubur adalah dua orang. Yang pertama para nabi, yang kedua adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Tapi syahid maksud di sini bukan dihukumi syahid. Beda antara mati syahid dengan mati yang dihukumi syahid. Orang yang mati syahid adalah orang yang wafat ketika perang membela Islam. Adapun orang yang dihukumi mati syahid, belum tentu dia berperang di jalan Islam dengan senjata. Misalkan ibu yang hamil dihukumi syahid, andaikan dia solehah dalam akhlaknya, tapi tidak dikatakan mati syahid, hanya hukum syahid. Pahami istilah ini mungkin Pak ya?
Bedakan. Seperti ada istilah yatim. Ada anak yatim, ada hukum yatim. Anak yatim adalah benar-benar anak yang ditinggalkan bapaknya dan ibunya. Tapi kalau misalkan ada seorang anak hanya ditinggalkan ibunya saja, bapaknya masih hidup, tapi anak ini nggak ada yang mengurus, mungkin bapaknya jauh di seberang sana, anak ini sendirian nggak ada yang mengurus, tidak bisa mencari nafkah pula sendirian, terkatung-katung, maka dihukumi dia sebagai hukum yatim, boleh mengurusnya. Dihukumi sebagai hukum yatim, tapi bukan anak yatim, tapi hukum yatim. Paham tidak kondisinya? Pahami ya antara anak yatim dengan anak yang dihukumi yatim. Ini berbeda. Kondisinya berbeda. Tadi ditanyakan masalah itu dulu sebelum dilanjut. Cukup insya Allah ya. Paham insya Allah. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah jamaah kaum muslimin yang berada di kubur itu adalah yang ketiga orang yang mendapatkan nikmat kubur. Seperti apa yang kita bahas di Sabtu apa Ahad tempo hari ya, saya lupa itu hari Sabtu apa hari Ahad. Dan orang ini Allah berikan nikmat surga. Allah bukakan pintu surga sampai terhirup wangi pintu surga tersebut. Padahal dia masih di alam kubur, tapi pintunya sudah terbuka. Allah lapangkan kuburnya. Tapi ingat, kelapangan ini ada setelah himpitan. Himpitan kubur itu nyata. Sampai nanti kita akan sebutkan hadisnya. Sampai urat-urat testis seseorang itu pecah. Bagaimana himpitannya? Ini berlaku juga bagi orang soleh. Yang himpitan itu mau orang kafir, mau orang mukmin, ada himpitan. Himpitan di alam kubur. Akan tetapi setelah diberikan pertanyaan dan orang mukmin itu berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka Allah lapangkan kuburnya. Himpitan tadi itu melapang. Kalau orang kafir, himpitan itu semakin sempit dan kekal sampai Allah bangkitkan dia di alam mahsyar. Jamaah kaum muslimin, ahli barakallahu. Maka orang yang diberikan nikmat kubur ini seperti bagaimana dalam hadis Bara bin Azib, ketika melihat surga maka dia akan mengatakan, Rabbi ajil qiyamas sa'ah kama arju ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, kata orang ini yang dilihatkan nikmat surga, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat. Jadi orang-orang soleh saat ini yang berada di alam kubur, ketika Allah bukakan pintu surganya, mereka menyegerakan agar meminta kepada Allah agar menyegerakan kiamat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berharap kiamat akan lebih dekat, supaya lebih dekat, ataukah lebih jauh? Orang-orang soleh yang telah mendahului kita, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan nikmat bagi mereka, kalau bukakan pintu surga, maka mereka meminta kepada Allah, ya Rabb, segerakanlah kiamat. Seperti bagaimana aku menginginkan berkumpul dengan keluargaku, seperti bagaimana aku menginginkan harta-hartaku. Mereka berdoa demikian, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, alaihi barakallahu. Yang keempat,
adalah orang yang mendapatkan siksa kubur. Meski mereka tidak selamanya mendapatkan siksa kubur, karena ada iman di hati mereka. Jadi orang ini yang keempat, dia menerima siksa kubur, akan tetapi siksanya tidak kekal selama dia dikubur, tidak. Menunjukkan apa? Imannya ada. Orang ini memiliki keimanan kepada Allah. Akan tetapi sayang, dia adalah pelaku sebuah dosa. Sayang, dia adalah pelaku sebuah dosa. Jemaah kaum muslimin, suatu ketika Nabi yang mulia SAW pernah keluar ke pekuburan Madinah atau Mekah dalam hadis ini. Beliau mendengar sayup-sayup ada suara manusia. Dalam hadis yang pernah kita sebutkan, saya ulang kembali sedikit. Mendengar suara manusia yang sedang diadab, jeritan-jeritan manusia yang sedang diadab. Maka Nabi pun bersabda, yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Keduanya disiksa bukan karena melaksanakan dosa kesyirikan, padahal yang dilakukannya adalah dosa. Maksudnya dosa, tapi bukan dosa kesyirikan. Tsumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana akharu yamshi bin namimati. Kata Nabi, keduanya sedang diadab, tidak Kata Nabi, kana ahaduhuma, dua orang ini la yastatiru min baulihi. Orang yang pertama adalah orang yang tidak membersihkan bekas kencingnya, tidak membasuh bekas kencingnya. Dan yang kedua adalah orang yang selalu melakukan adu domba. Coba perhatikan hadis ini. Hadis ini terjadi di Madinah atau di Mekah. Saya tanya, ketika itu Nabi masih hidup? Nabi masih hidup? Masih. Berarti bisa jadi orang ini adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Kan tadi dia beriman kepada Allah. Dia beriman, masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya. Berarti bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, Mekah dan Madinah, bersama orang mulia, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Di tempat yang bukan Madinah, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas tanahnya, di tempat yang bukan Mekah, yang Allah sucikan pula tanahnya, dan bukan pula bersama manusia termulia Rasulullah SAW, akan tetapi mereka Allah siksa, padahal keimanannya adalah iman yang diajarkan oleh Rasul, iman yang langsung perkataan Rasul yang mereka dengar, akan tetapi mereka tetap mendapatkan siksa. Berapa banyak manusia yang tidak peduli dengan nasihat, bahkan hatta Nabi pun yang memberikannya mereka tidak memperdulikannya. Terlebih lagi saat ini Nabi telah wafat, bahkan yang berbicara bukan Nabi. Banyak diantara, termasuk saya yang berbicara, banyak kekurangan dalam menyampaikan. Keseharian dalam maksiat mungkin banyak yang dilakukan,
tidak seperti bagaimana sucinya Nabi dalam beribadah kepada Allah. Akan tetapi jamaah kaum muslimin, kita berharap kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Sebagaimana Nabi mengajarkan dalam tasyahud, wa min adabil qabri, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kita dalam tasyahud selalu berdoa meminta berlindung atas siksa kubur, dan itu pula dipinta oleh Rasulullah. Pada Rasulullah SAW, dosanya telah Allah ampuni, surganya telah Allah sediakan, bahkan tempatnya berada tempat yang paling mulia. Bagaimana dengan kita? Yang kelima, jemaah kaum muslimin, adalah, dan semoga kita tidak tergolong manusia yang kelima, adalah manusia yang mendapatkan siksa terus-menerus hingga hari kiamat. Mereka lah orang-orang kafir. Mereka lah orang-orang munafik. Ada tisu gitu. Nabi yang mulia SAW, jamaah kaum muslimin, alhamdulillah, menyebutkan di dalam hadis Bara, summa yuqayyama abakakum ma'ahu mirzabatun min hadidin. Orang kafir ini, orang munafik ini, Allah jadikan matanya buta di alam kubur. Meskipun ketika berada di dunia dia bisa melihat. Allah jadikan tuli telinganya di alam kubur. Meskipun telinganya dia bisa mendengar ketika masih hidup. Karena matanya telah buta dari hidayah Allah, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena telinganya telah tuli akan dakwaan-dakwaan para nabi, para penyeru akan kebaikan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun Allah butakan dan Allah bisukan. Kemudian Allah datangkan malaikat, di tangannya memegang mirzabatun. Mirzabatun itu besi besar. Besi besar untuk memukul. Biasanya ada seperti apa? Bulat-bulat ujungnya gitu, Pak. Apa namanya ya di kita? Gada, betul tidak? Manisuna gada gitu, leres. Besi geningan anu ujung leres gada gitu, leres. Jadi ada malaikat yang dia membawa besi besar yang dipakai untuk memukul orang ini. Dan apabila jamaah kaum muslimin, lau duriba biha jabalun la sara turaban,
kata Nabi, andaikan besi tadi dipukulkan ke atas gunung, maka niscaya gunung itu akan menjadi debu sekaligus. Saking kerasnya dan saking besarnya alat untuk memukul tadi. Kemudian maka dia jamaah kaum muslimin berkata, fayadrubuhu biha. Maka Nabi berkata, fayadrubu biha darbatan yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib illa thaqalaini fayasiru turaban. Kemudian yang tadi tersebut, alat pukul tersebut dipukulkan kepada orang kafir tadi di alam kubur, dipukulkan kepada orang munafik tadi di alam kubur, sampai suaranya terdengar dari timur ke barat. Apakah terdengar suara pukulannya ataupun terdengar suara jeritannya? Saking kerasnya orang kafir dan orang munafik ini berteriak. Dan begitu pula jemaah kaum muslimin, teriakan manusia-manusia yang mendapatkan siksa di alam kubur. Jangan kira teriakan-teriakan mereka hanya sebatas teriakan-teriakan biasa saja. Bahkan teriakannya pun adalah sebuah teriakan yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Teriakan mereka, orang-orang yang disiksa di alam kubur, adalah teriakan mereka yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kata Nabi, semuanya bisa mendengar makhluk ini. Semua makhluk yang Allah ciptakan bisa mendengar. Hewan-hewan bisa mendengar, pohon-pohon bisa mendengar. Kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengar, jeritan mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Siapa? Yakni jin dan manusia. Jin dan manusia. Sehingga orang yang disiksa ini menjadi debu pula. Makanya andaikan manusia memiliki pendengaran seperti bagaimana hewan, niscaya dia tidak akan pernah bisa tidur. Andaikan manusia memiliki pandangan seperti bagaimana pandangannya para malaikat, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah menutup matanya. Dia akan melihat orang yang disiksa. Dia akan melihat, mendengar jeritan-jeritan, teriakan-teriakan manusia-manusia yang mereka telah Allah tetapkan sebagai ahli kubur yang mendapatkan siksa. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian setelah menjadi debu, mereka Allah kembalikan rohnya ke dalam kubur tersebut. Itulah 5 jenis manusia yang berada di kubur, jemaah kaum muslimin. Oleh karenanya Nabi yang mulia sallam, silakan bagi yang membawa buku ya. Saya dari tadi bahas halaman 64 65 kalau yang terjemah. Saya sengaja beli terjemahnya supaya bisa sama nyambung sama para hadirin. Nabi yang mulia sallam bersabda ya, dalam hadis Buraidah, suatu ketika Nabi mendatangi para sahabat. Nabi menyeru sampai 3 kali. Wahai manusia, kata Nabi, apakah kalian mengetahui perumpamaan antara aku dengan kalian? Maka para sahabat mengatakan, Allahu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian para sahabat ya, beliau melanjutkan, kata Nabi, sesungguhnya antara aku dan kalian samanya, ini ringkasnya bahasa saya supaya lebih mudah. Samanya adalah kita sama-sama menghadapi musuh. Sama-sama menghadapi musuh, mengamati sebuah musuh.
Kemudian orang yang mengamati musuh tersebut, ya, ia bergegas kembali mengingatkan kaumnya agar takut apabila musuh itu menangkapnya sebelum ia mengingatkannya. Musuh itu akan datang, musuh ini akan datang, akan datang. Kira-kira kalau kita berlari menuju kawan kita, ketika datang musuh, larinya akan seperti apa? Apakah lari akan seperti pengantin? Mungkin tidak, dan pasti tidak. Kita akan berlari sekuat tenaga, terengah-engah. Andaikan itu baju, mungkin bajunya sudah compang-camping karena tersangkut oleh pohon-pohon dan cabang atau ranting. Terengah-engah, bahkan mungkin bisa jadi terjungkal-jungkal. Sedikit kaki kita tersandung dan yang lainnya. Kemudian apa? Sambil berseru, orang yang tadi berlari ini sambil berseru, wahai manusia, musuh kalian telah datang, musuh kalian telah datang, musuh kalian telah datang, musuh kalian telah datang. Itulah Nabi yang mulia SAW. Karena Nabi telah melihat musuhnya, musuh kita pula. Inilah gambaran kekhawatiran Nabi atas kematian dirinya dan kaumnya. Nabi khawatir apabila kaumnya wafat, akan tetapi dia tidak siap-siap menghadapi kematian tersebut. Jamaah kaum muslimin, alaihi. Semua orang akan ditanya di alam kubur, kecuali 2 orang yang kita sebutkan tadi. Dan nama malaikat yang akan bertanya di alam kubur seperti bagaimana yang disampaikan oleh Nabi yang mulia SAW. Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakiru. Ketika bagaimana salah seorang di antara kalian, kata Nabi yang mulia SAW, dikuburkan, maka akan datang kepadanya 2 malaikat yang hitam dan bermata biru. Yang satu namanya Munkar dan yang satu yang namanya Nakir. Ini malaikat yang bertanya di alam kubur. Dan sungguh jamaah kaum muslimin, di alam kubur seperti apa yang kita sebutkan ada fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan para malaikat yang pernah kita bahas sebelumnya. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Ditanya oleh para malaikat. Oleh karenanya tadi saya sebutkan di awal, orang yang hidup menyebutkan, mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabithu ketika ada manusia yang dikuburkan. Jadi teknisnya, jenazah masuk ke liang lahat, padung-padung dipasang, maka di sanalah setiap orang yang hadir membawa tanah, ya, memasukkan tanah tersebut ke dalam kubur sambil mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabithu 3 kali. Tanahnya 1 kali tadi, kemudian doa, 1 kali lagi, kemudian doa, 1 kali lagi, kemudian doa. Tadi doanya Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabithu. Kalau yang memasukkan jenazah mah tadi apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tapi kalau sudah dimasukkan jenazahnya, sudah dipasang padung-padungna, maka awurkeun tanah sambil tadi berdoa Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabithu. Jamaah kaum muslimin, alaihi. Setelah dikubur, maka kita akan merasakan yang namanya
himpitan alam kubur. Gencetan, himpitan alam kubur. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, "Inna lil qabri dhaghtatun walau kana ahadun najihan minha naja minha Sa'd bin Mu'adz." Sesungguhnya kata beliau, ya, di alam kubur akan terjadi himpitan, semuanya himpitan. Andai ada yang selamat, maka niscaya Sa'ad bin Mu'adz lah yang akan selamat. Kenapa? Karena saking banyak amal soleh yang Sa'ad bin Mu'adz lakukan, sampai Ummul Mukminin Rasulullah SAW menyampaikan kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, maka niscaya Sa'ad bin Mu'adz lah yang paling didahulukan, selamat dari himpitan kubur. Menunjukkan apa? Tidak akan pernah ada manusia yang selamat dari yang namanya himpitan kubur. Tidak akan pernah ada. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Rasulullah SAW menyebutkan, "Hadzal ladzi taharraka lahu arsyu wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfa malak minal malaikah laqad dumma dhammatan thumma furrija anhu." Apa yang dikatakan Nabi? Kata Nabi, ketika sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz wafat, Nabi mengatakan, "Hadzal ladzi taharraka lahu arsy." Kata Nabi, lelaki ini adalah seorang lelaki yang dengan kematiannya berguncang arsy. Berguncang arsy. Bahkan Nabi mengatakan, "Wa futihat lahu abwabus sama." Ketika dia wafat di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu langit bagi Sa'ad bin Mu'adz. Wa syahidahu sab'una alfa minal malaikah. Dan baginya pula jamaah kaum muslimin telah bersaksi atas Sa'ad bin Mu'adz 70 malaikat yang semuanya sepakat bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz ada seorang laki-laki yang soleh. Seorang laki-laki yang soleh. Laqad dumma dhammatan, kata Nabi yang mulia, sungguh ia pun mengalami himpitan yang nyata, himpitan tersebut di alam kubur. Tsumma furrija anhu, dan kemudian terlepaslah himpitan tersebut darinya. Apa artinya? Sesoleh apapun amal yang kita lakukan, maka niscaya kita akan dihimpit di alam kubur. Apapun kesolehan Anda, bagaimanapun sholat Anda luar biasa khusyuknya, bagaimanapun ibu berkhidmah kepada suami, banyak berzikir, menutup aurat, menjaga lisan, banyak sedekah, akan tetapi semuanya tidak akan selamat dari yang namanya himpitan kubur. Nabi mengatakan, jamaah kaum muslimin, yudghatul mu'minu fihi daghtatan tazulu minha hamailuhu wa yumla'u 'alal kafiri nara. Di dalam kubur
orang mukmin dihimpit dengan suatu himpitan yang menghancurkan urat-urat kedua testisnya. Sedangkan kuburan orang kafir, dia dihimpit dan pula dipenuhi dengan api neraka. Dihimpit dan dipenuhi dengan api. Luar biasa. Jemaah kaum muslimin, ini terjadi sebelum seseorang ditanya tentang Robnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Jadi himpitan itu terjadi sebelum pertanyaan kubur. Makanya orang mukmin dihimpit sampai putus, sampai apa? Tadi putus urat-urat testis. Menurut antum, bagaimana ukuran kuatnya himpitan sehingga urat-urat testis pecah? Bagaimana? Kira-kira? Berarti himpitan yang begitu keras. Bukan himpitan yang hanya himpit saja, bukan. Himpitan yang begitu nyata kerasnya. Hilang semuanya di sana. Akan tetapi apabila manusia tersebut bisa menjawab 3 pertanyaan yang pernah kita sampaikan tentang Robnya, tentang nabinya, tentang agamanya, dia bisa menjawab dengan benar dan tidak ada yang bisa melakukan kecurangan dalam ujian itu. Tidak akan pernah ada seseorang yang bisa melakukan sebuah kecurangan atau sengaja menghafal. Bahkan ada kejadian orang jahil, dia dengan sengaja menulis jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan sebuah kertas, di dalam sebuah kertas, kemudian dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam air, kemudian dia kocek dengan air dan dia minum. Hatta melakukan yang seperti ini, maka tidak akan pernah bisa dia menjawabnya kecuali dengan amal kebaikannya, amal solehnya. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin, Allah di alam kubur akan menampakkan amal-amal soleh kita, di antaranya dengan wangi yang sangat harum, yang andaikan mereka tidur, maka tidurnya adalah tidur yang penuh dengan kenikmatan. Tapi andaikan dia adalah ahli maksiat di muka bumi, ahli yang dia selalu melakukan keingkaran terhadap Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia akan, kuburnya yang akan dia rasakan adalah sesuatu makhluk yang luar biasa menyeramkannya, disertai dengan bau busuk yang menyengat, dan itu adalah amalnya. Bau busuk yang menyengat, dan bau busuk tersebut bisa dicium hanya oleh dirinya, karena dia mencium amal-amal yang dia lakukan selama di muka bumi ini, bukan amal orang lain. Jamaah kaum muslimin, alhamdulillah, maka remuklah seluruh tulang-tulang orang kafir dan orang munafik. Kalau orang mukmin hanya sebatas pecah urat-urat testis, tapi ini menunjukkan luar biasa himpitannya. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang kita golongkan sebagai orang yang kelima, yang mendapatkan kekal siksa di alam kubur selama belum berdiri kiamah. Mereka Allah himpit sampai begitu benar-benar remuk, tulangnya tidak ada sebuah tulang pun yang tersisa kecuali remuk yang ada. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jemaah kaum muslimin, alhamdulillah, Nabi yang mulia SAW menyebutkan tentang nikmat dan siksa kubur. Secara garis besar, nikmat kubur
dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama adalah diberi tempat tidur yang berasal dari surga Allah. Ini nikmat kubur. Yang pertama itu. Yang kedua, nikmat kubur diantaranya diberi pakaian yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belum masuk surga, tapi pakaiannya sudah ada. Ini adalah nikmat kubur. Yang ketiga adalah tadi dibukakan pintu-pintu surga bagi orang yang beriman sampai dia bisa merasakan keindahan surga dan dia bisa merasakan sejuk dan wanginya surga tersebut. Ini dibukakan pintu surga. Yang keempat, nikmat kubur adalah apa? Diluaskan kuburnya. Setelah mengalami himpitan dan dia berhasil menjawab pertanyaan, maka Allah luaskan kuburnya. Dan yang kelima adalah dia diberikan kabar gembira oleh para malaikat. Kabar gembira tentang apa yang dia perbuat di dunia dan bagaimana balasan Allah. Makanya tadi kita sebutkan orang yang berada di alam kubur dan dia orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia meminta kepada Allah agar kiamat disegerakan karena ingin segera masuk surga. Yang keenam, dia ditemani oleh seseorang yang berwajah bagus, sosok yang bagus, wangi dan menyejukkan, dan sosok tersebut adalah sosok dari hasil amal-amalnya. Ini saya ringkas dari hadis Bara bin Azib, ya. Hadis Bara bin Azib yang kita sebutkan tadi, yang 6 tadi, itu dari hadis Bara bin Azib. Kemudian nikmat yang selanjutnya yang ketujuh adalah dia diterangi di alam kubur. Sedangkan orang kafir dia akan sendiri dan dalam keadaan gelap. Orang kafir, orang munafik, dia sendiri di alam kubur, dihimpit, dibakar dengan api, kemudian disiksa pula di alam kubur dalam keadaan demikian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan dia orang mukmin di dalam kubur mendapatkan nikmat yang kedelapan, dia tidur seperti bagaimana tidurnya para pengantin. Kira-kira tidur pengantin bagaimana? Maka dia tentram ketika tidur ini, dan kebahagiaan itu ada di hati. Makanya bahasa yang disampaikan Nabi yang mulia SAW adalah seperti bagaimana tidurnya pengantin. Syekh Mubarakfuri jamaah kaum muslimin memberikan penjelasan tentang hadis yang panjang yang intinya telah kita sebutkan tadi. Wa inna ma syabbahu naumahu bi naumil arushi li'annahu yakunu fi tayyibil anshi. Orang yang dia mendapatkan nikmat kubur diserupakan dengan seorang pengantin karena disamakan keadaan hatinya, kata beliau. Tentram hatinya, kata beliau. Kehidupan yang baik di alam kubur. Ini yang dikomentari oleh beliau. Demikian pula Allah berikan rizki kepada orang-orang yang di ahli kubur ini. Ya, jadi rizki berupa kesenangan, ya. Rizki berupa hilangnya rasa takut. Rizki berbahagia akan menerima karunia dan nikmat bagi mereka. Ini adalah ringkasan tentang nikmat kubur.
Adapun jamaah kaum muslimin, bagi orang yang dia mendapatkan siksa kubur, maka sesungguhnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar dari janjinya. Termasuk Allah tidak akan pernah ingkar janji terhadap siksa yang berada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah benar-benar menyiapkan siksa-siksa bagi mereka yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Seperti dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan, kullu muskirin haramun, fa inna 'ala Allahi azza wa jalla ahdan liman syaribal muskira ayaskiyahu min tinatil khabal. Qila wa ma tinatul khabal? Qala araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar, kata Nabi. Nabi mengatakan setiap yang memabukkan itu haram, dan sesungguhnya Allah berjanji terhadap siapapun yang dia minum minuman haram yang memabukkan tadi, ia akan diberikan minuman tinatil khabal. Maka para sahabat bertanya, apa itu tinatil khabal? Maka Nabi mengatakan tinatil khabal adalah keringat perasan tubuh penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin, di antara siksa di alam kubur yang bisa kita ringkaskan masih dalam hadis Bara bin Azib. Yang pertama adalah siksa berupa dibukakannya pintu neraka di alam kubur, sehingga begitu dibukakan pintu neraka di alam kubur, maka terasa panas kubur tersebut dan gejolak api neraka tersebut. Maka jangan heran, terkadang Allah menampakkan pelajaran bagi kita. Ada jenazah yang Allah Subhanahu wa ta'ala siksa dengan dibakar. Pernah terjadi sesuatu yang luar biasa di Yaman. Di Yaman, seorang remaja yang terbiasa meninggalkan sholat. Remaja, belum tua, rambutnya masih hitam. Belum tua, rambutnya masih hitam dan kulitnya pun masih seperti bagaimana anak muda, namanya juga remaja. Akan tetapi dia meninggalkan sholat. Dikuburlah jenazah ini oleh orang-orang yang berada di Yaman sana. Dikuburlah. Ketika dalam masa penguburan ternyata saya lupa apakah cincin yang jatuh, apakah jam tangan, saya lupa. Jatuh ke dalam kuburan tersebut. Maka sang pemilik ingin mengambilnya kembali. Maka digariklah. Sudah beres ini. Sudah beres kuburan tersebut, baru orang-orang belum meninggalkan kuburan, masih di sana semua. Tapi ketika sudah beres, oh ada yang jatuh, ingat, ke dalam kuburan tersebut. Digalilah kuburan tersebut. Apa yang terjadi jamaah kaum muslimin ketika digali? Maka kuburan ini, jenazah ini seperti bagaimana jenazah yang sudah dipanggang di atas bara api yang begitu panas. Badannya hitam. Badannya hitam. Rambutnya pun berubah warna. Yang tadinya hitam menjadi apa? Putih dia. Rambutnya putih, seluruhnya putih. Dan Allah tampakkan itu. Terkadang Allah menampakkan siksa-siksa yang demikian. Terkadang.
Akan tetapi kita jangan suudzon pula kepada orang yang wafat. Maksud saya, jangan sampai ini orang soleh tapi kok terjadi pas di kuburan banjir, kuburan teras banjir. Oh iya mah aya kayeuan meureunana, jangan. Tapi kenapa disebutkan ini, saya lupa. Saya dengar dari seorang syekh ya, cerita tadi. Bukan saya baca tapi saya dengar dari ceramah salah satu masyayikh. Ya. Ketika saya di Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Saudi Arabia dulu, ada seorang syekh yang bercerita demikian. Ingat sampai sekarang cerita ini, masya Allah. Jadi seperti itu jemaah kaum muslimin. Tapi pemuda ini, saya tidak mengatakan dia ahli neraka, tidak ya. Tapi semasa dia hidup, dia suka meninggalkan sholat. Allah alam, Allah mungkin bisa, Allah mengampuninya itu, Allah rahmatnya luas. Tapi Allah menyiksanya pun itu kehendak Allah. Tapi dalam nyatanya pemuda ini adalah ahli yang meninggalkan sholat. Dan begitulah Allah tampakkan adanya siksa kubur. Jemaah kaum muslimin, alhamdulillah. Yang kedua, siksa kubur adalah disempitkan kuburnya. Kalau himpitan, orang mukmin, orang kafir dihimpit dua-duanya. Tapi disempitkan kubur sampai terus menerus sampai hari kiamat, maka itu hanya terjadi kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik yang mendapatkan siksa kubur. Ini disampaikan dalam hadis Bara bin Azib. Demikian pula yang ketiga, siksa kubur diantaranya adalah dia mendapatkan kabar yang buruk. Coba saya tanya, kira-kira kalau misalkan kita diberikan kabar buruk, contoh kita akan dibakar rumahnya, atau jangan bakar rumahnya, kita akan dibunuh. Misalkan kita mendengar kabar kita akan dibunuh, akan disiksa. Kira-kira hati kita tidur akan nyenyak atau tidak? Tidak akan yang namanya nyenyak, tidak akan pernah ada. Bangun setiap malam, sepanjang malam kita akan bangun. Dan demikian pula orang yang dia berada dalam kubur dan dia mendapatkan siksa kubur, dia hatinya penuh dengan rasa ketakutan, berteriak-teriak, ingin dikembalikan ke muka bumi ini meskipun hanya untuk melakukan sebuah amal soleh. Yang keempat adalah apa? Dia akan ditemani oleh sosok yang menyeramkan, berpakaian lusuh dan dia berbau busuk. Dan sosok ini adalah sosok amal solehnya, sosok amal solehnya. Kemudian siksa yang selanjutnya seperti apa yang saya sebutkan tadi, ya, adalah dia dipukul dengan palu besi yang besar ketika di alam kubur. Sampai apa tadi? Sekali dia pukul, teriakannya terdengar dari timur ke barat, sampai dia menjadi debu, dipukul sampai dia menjadi debu. Masya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Demikian pula wajah dan punggungnya pun, yang keenam, wajah dan punggungnya pun dia dipukul oleh para malaikat. Allah berfirman, walau tara id tawaffal ladzi kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa qulu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid. Kata Allah, jemaah kaum muslimin, dalam surat Al-Anfal ayat 50 sampai 51, Allah mengatakan, andaikan kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa, ya, mencabut nyawa orang yang kafir, maka dia sambil memukul wajahnya dan memukul punggungnya, dipukul wajahnya, dipukul punggulnya, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa Allah, siksa neraka yang membakar, azab Allah, dan demikian pula dengan dahsyatnya disebabkan perbuatan mereka sendiri.
Dipukul wajahnya, dipukul pula punggungnya. Dipepuas sama cek Sunda nama. Ke para malaikat, puas. Dipukul wajah, pukul punggung. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jemaah kaum muslimin, al-hibba rahimakumullah. Inilah azab yang dirasakan oleh ahli neraka. Oleh karenanya, percayalah kita terhadap hal gaib ini. Nabi sampai mengatakan agar semua sahabat percaya. Dan kita yakin pula bahwasanya tidak ada satupun para sahabat yang mengingkari tentang adanya siksa dalam kubur. Sampai Nabi mengatakan untuk menguatkan kekhawatiran Nabi. Mungkin andaikan Nabi ada saat ini, mungkin Nabi ingin meminjamkan hatinya kepada hati-hati kita yang keras. Mungkin Nabi ingin meminjamkan hati-hati kita yang keras ini agar lembut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi hamba yang sebenarnya sebagaimana Nabi. Mungkin andai hati beliau Rasulullah SAW bisa dipinjamkan, mungkin kita pula ingin meminjam hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati ini, hati Rasul tidak bisa dipinjamkan, tidak kita bisa pula meminjamkan Nabi kepada kita. Nabi mengatakan, "Inni ara ma la taraun." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Attanis sama'u wa haqqalaha an ta'itta, kata Nabi. Langit mengeluarkan suara semacam rintihan setiap harinya, dan ia pun berhak untuk melakukan hal itu. Ma fiha maudi'u arba'i asabi'a illa wa alaihi malakun sajidun. Kata Nabi, tidaklah di dalamnya terdapat suatu tempat sebesar 4 jari, melainkan terdapat malaikat yang sedang bersujud. Di tempat ini, kata Nabi, tidak ada 4 jari pun malaikat. Kalau ada malaikat 4 jari, pasti di sana juga ada malaikat. Menunjukkan apa? Sesaknya masjid ini dengan para malaikat. Sesaknya bumi ini dengan para malaikat. Yang sedang apa? Bersujud kepada Allah. Lau talamu ma'alamu, kata Nabi, andaikan sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran, kata Nabi. Pasti kalian akan sedikit tertawa dan pasti kalian akan banyak menangis. Wa ma taladzadztum bin nisa'i 'alal furush, dan tidak akan pernah ada di antara kalian yang bersenang-senang dengan istrinya di tempat tidur. Wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah azza wajal, dan kalian akan keluar ke jalan-jalan untuk memohon pertolongan Allah. Jadi saking dahsyatnya Nabi mengetahui apa yang Nabi ketahui disampaikan kepada kita. Nabi sampai mengatakan, kalian pasti keluar. Maksudnya bukan hanya di masjid meminta istighfar itu. Kalau kalian tahu, ketika di luar pula pasti kalian akan meminta ampunan kepada Allah. Sampai ketemu itu ampunan Allah. Makanya kata Utsman bin Affan pernah mengatakan, perbanyaklah kalian, atau Fudail bin Iyad di antara keduanya insyaallah. Perbanyaklah kalian apa? Istighfar kalian, tahmid kalian, tasbih kalian, zikir kalian, terutama istighfar kalian, karena kalian tidak tahu istighfar mana yang benar-benar mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, mungkin Anda, Bapak, Ibu beristighfar dari semenjak kita balik sampai saat ini,
mungkin sudah ribuan bahkan jutaan kali kita beristighfar kepada Allah. Tapi kita tidak tahu istighfar mana yang Allah terima akan ampunan dosa tersebut. Demikian pula dengan amal soleh. Mungkin ingat, kalau amal maksiat sudah pasti mendatangkan dosa. Pasti mendatangkan dosa. Tapi setiap amal soleh yang kita lakukan belum tentu Allah terima. Ingat ini. Setiap amal maksiat pasti menjadikan sebuah dosa. Akan tetapi tidak semua amal soleh yang kita lakukan itu Allah terima. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah, perbanyaklah amal soleh dan perbanyaklah istighfar. Bisa jadi ketika kita sholat mungkin kening ini bersujud kepada Allah, tapi hati kita tidak bersujud kepada Allah. Mungkin ketika berzikir kita benar-benar meminta ampunan Allah, mengucapkan istighfar. Bahkan bapak ibu saya yakin mendawamkan zikir pagi petang. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Benar, lisan kita mengucapkannya, akan tetapi istighfarnya kosong. Dengan hati atau dari hati yang khusyuk, benar-benar meminta kepada Allah. Mungkin kita bersedekah dan tidak ada satupun masjid yang kita sedekahi kecuali di sana ada sedekah kita. Tapi bisa jadi sedekah itu ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin sedekah itu hanya ingin dikatakan kita sebagai ahli sedekah. Mungkin sedekah itu hanya menginginkan agar kita sebagai ahli, orang yang benar-benar suka ke masjid saja. Bukan itu. Atau mungkin ada seorang perempuan yang dia menutup aurat, benar menutup aurat dari atas sampai bawah, bahkan mungkin cadarnya pun dipakai. Akan tetapi ternyata menutup auratnya tidak disertai dengan menutup aib-aib hatinya. Akan tetapi ternyata pakaiannya hanya mengikuti teman-temannya saja. Akan tetapi pakaiannya tidak berdasarkan ibadah kepada Allah. Bukan benar takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin, waktunya kembali kepada Allah. Abu Darda pernah mengatakan, setelah mendengar perkataan tadi dari Nabi yang mulia SAW, Abu Darda mengatakan, aku ingin menjadi sebatang pohon yang ditebang. Aku ingin menjadi sebatang pohon yang ditebang. Kata Abu Darda, aku ingin menjadi sebatang pohon yang ditebang. Karena sebatang pohon tidak akan merasakan yang namanya kubur. Tidak akan merasakan yang namanya siksa kubur. Karena sebatang pohon tidak akan pernah merasakan yang namanya himpitan kubur. Tidak akan pernah mendatangi hari pembalasan. Jemaah kaum muslimin, suatu ketika Nabi mengiringi sebuah jenazah. Ketika di kuburan, beliau duduk di tepinya, berkali-kali menengok ke dalam kuburan tersebut. Dan Nabi SAW menyampaikan hadis apa yang telah saya sampaikan di awal tadi. Yudghatul mu'minuna fihi dogmatan tazulu minha hamailuhu wa yumlau alal kafir nara. Di kubur ini, kata Nabi, orang mukmin dihimpit dengan sebuah himpitan yang menghancurkan urat-uratnya. Urat kedua testisnya.
sedangkan kuburan orang kafir dipenuhi dengan api. Nabi pun mengingatkan akan hal tersebut. Dalam hadis yang lain, ini menunjukkan kematian di zaman Nabi itu sering. Dan setiap datang kematian, Nabi selalu berwasiat agar orang-orang yang hidup ingat kematian. Makanya banyak hadis yang menjelaskan Nabi bagaimana di kuburan. Nabi bagaimana memperlakukan orang ya, di kuburan. Dalam hadis yang lain, Jabir mengatakan, kami pernah pergi bersama Rasulullah bersama Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal. Kemudian Rasulullah SAW, jamaah kaum muslimin, mensalati Sa'ad bin Mu'ad. Masya Allah. Kira-kira yang akan menyolatkan bapak siapa? Kira-kira yang akan menyolatkan ibu siapa? Kira-kira yang akan menyolatkan saya siapa? Sa'ad bin Mu'ad disolatkan oleh Rasulullah, yang mana andaikan beliau berdoa mustajab doanya, akan terbuka pintu langit, bahkan diaminkan oleh para malaikat. Pilihlah manusia yang mereka memandikan kita, yang mereka mengkafani kita, yang mensolatkan kita, yang menguburkan kita, yang mendoakan kita. Karena sungguh banyak manusia yang tidak peduli siapa yang dia kuburkan, tidak membawa hatinya ketika berdoa, padahal orang yang wafat sangat membutuhkan doa dari orang tersebut. Akan tetapi akan berbeda apabila bagi mereka yang benar-benar mencintai Rasul. Akan tetapi berbeda mereka yang dia berdoa, yang mengikuti sunnah Rasul. Mereka akan berusaha, meskipun itu hanya sejengkal, meskipun itu hanya sedikit, mereka hanya ingin memiliki secercah harapan, setitik harapan, memiliki hati dan doa sebagaimana Nabi berdoa kepada Allah. Sa'ad bin Mu'ad didoakan Nabi, Ustaz, apakah sebuah dosa ataukah harus seseorang, ataukah bisa seseorang berwasiat untuk disolatkan atau dimandikan atau dikuburkan oleh seseorang? Maka ini boleh. Misalkan bapak berwasiat, saya ingin disolatkan, ingin dimandikan, dikafani, dimandikan, solatkan, dikubur oleh fulan. Boleh. Dan wasiat ini wajib dilaksanakan. Andaikan yang diwasiati masih hidup, dan dia mampu untuk datang, boleh. Kalau bisa, lakukanlah. Dan tidak ada doa yang paling tulus yang akan keluar dari lisan-lisan manusia di sekitar kita kecuali anak kita, kecuali orang tua kita, apalagi ibu. Dunia bisa berubah, tapi hati ibu mencintai anak tidak akan pernah berubah.
Dunia bisa berubah, tapi kasih seorang ayah tidak akan pernah berubah. Yang paling besar untuk kita, saya, bapak dan ibu, yang bisa benar-benar mendoakan kita, yaitu anak kita. Oleh karena itu, benar-benarlah dalam mendidik anak, sehingga dia benar-benar mendoakan kita, dan paling tulus ketika kita benar-benar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 11 selesai ya, sampai jam 11 kan? Jam 11 ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekhusyuan, ketaatan kepada Allah. Terlebih lagi ini di bulan Ramadan. Nah, Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya ampunan Allah itu Allah bukakan setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi jangan nunggu itikaf Lailatul Qadar, jangan nunggu ganjil, jangan. Perbanyaklah istighfar pada bulan Ramadan. Semoga kita juga bisa bertemu kembali insyaallah. Silakan Bapak hadir nanti hari Rabu di Lek, insyaallah, mudah-mudahan ba'da asar. Insyaallah saya memberikan sedikit nasihat khusus untuk diri saya, kemudian untuk jamaah yang hadir di hari Rabu, insyaallah, agar Ramadan kita lebih bermakna. Bagaimana nanti insyaallah, mudah-mudahan. Dan ingat, selama bulan Ramadan jangan menjadikan alasan kita lepas dari amal soleh, termasuk di kajian di masjid ini. Ada kajian, datang silahkan. Saya sangat berbahagia, kajian di Garut sudah banyak ya, di Lek, di sini, di Al-Mishkah. Tinggal Bapak milih yang kita butuhkan. Mana? Yang kita butuhkan mana? Materi yang kita butuhkan mana? Ya. Ada pertanyaan, apakah benar orang yang selalu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur akan dilindungi dari azab kubur? Iya. Ini hadisnya masyhur ya, di kalangan ahli ilmu, bahwasanya siapapun yang dia mendawamkan, semua Al-Quran itu memiliki keutamaan. Semua Al-Quran ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu memiliki keutamaan. Akan tetapi setiap surat keutamaannya berbeda-beda. Tapi seluruh ayat Al-Quran itu memiliki keutamaan. Dan di antara keutamaan adalah surat Al-Mulk, yang mana apabila seorang itu terbiasa membaca surat Al-Mulk ya, seluruhnya, semuanya dari ayat 1 sampai akhir, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia dilindungi dari siksa kubur. Benar, ini benar. Ini masyhur sekali di kalangan ahli ilmu tentang masalah keterangan yang menjelaskan keutamaan surat Al-Mulk ini. Mungkin ada lagi pertanyaan, Pak, Bu? Mangga, Ustaz. Nah, adakah doa khusus yang dikhususkan agar kita terhindar dari fitnah kubur? Sebaik-baik doa
adalah doa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah memberikan contoh, sebaik-baik contoh di waktu mustajab. Contoh di waktu mustajab dan dengan lafaz yang benar kita telah hafal insyaallah. Yakni ketika tasyahud akhir menjelang salam. Dalam tasyahud akhir menjelang salam, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, inilah waktu yang paling mustajab dalam salat. Bukan sujud akhir dalam salat. Yang dalam sujud akhir kata beliau tempat berzikir, tasbih, bukan berdoa. Sehingga beliau menguatkan tentang pendapat bahwasanya waktu mustajab dalam salat adalah apa? Ketika dalam tasyahud akhir sebelum salam. Tasyahud akhir sebelum salam. Apa yang Nabi SAW ucapkan? Allahumma inni gimana? A'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Fitnah kubur yang dimaksud oleh para ulama seperti sampaikan Syekh Mubarak Furi dan yang lainnya adalah satu, pertanyaan kubur, yang kedua adalah siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, dan fitnah kehidupan. Kita untuk berusaha untuk selalu taat tapi susah sekali untuk melaksanakan ketaatan. Ini fitnah kehidupan. Kita susah melaksanakan ketaatan. Maka apa? Ini fitnah, cobaan, ujian. Maka mintalah kepada Allah agar dilindungi dari fitnah dunia, fitnah kehidupan. Kemudian wa mamat, dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Ini yang disampaikan Nabi yang mulia sallam. Semoga saya, kemudian Ustaz Hilman, yang lainnya, jamaah sekalian di sini, Allah Subhanahu wa taala lindungi dari yang namanya fitnah kubur dan siksa kubur. Mungkin sampai sini jamaah kaum muslimin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekeliruan adalah mutlak dari kebodohan dan kesalahan saya. Demikian, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.